Aku dan istriku, Gu Xinyue, dalam perjalanan untuk bercerai. Mengalami kecelakaan mobil. Mobil hancur, kami tewas. Pernikahan 6 tahun. Aku dan Gu Xinyue dari saling jatuh cinta jadi saling membenci. Kau menyerah pada kesempatan ini, sungguh disayangkan. Demi mendukung penuh Gu Xinyue masuk dunia hiburan, aku melepaskan kesempatan ke luar negeri. Dia boros, aku kerja 3 pekerjaan menghidupinya. Dia menganggapku tak berguna. Kenapa dulu aku menikah denganmu? Dia bahkan lebih memilih aborsi. Dan juga tidak mau melahirkan anakku. Seumur hidupku, tidak akan melahirkan anak untukmu, memang tidak mau, lalu kenapa? Ayu. Aku selalu merindukanmu. Jika bukan karena mata Jiang Jingchen yang sangat mirip denganmu, aku tidak akan menikah dengannya. Kemudian aku baru tahu. Dia mengingat cinta pertama, Shen Yu. Dan aku hanya menjadi pengganti. Jika bisa mengulang, aku tidak akan memilihmu. Kita semua kembali ke pernikahan 6 tahun yang lalu. Berbeda dari kehidupan sebelumnya. Kita mengucapkan, Saya tidak mau. Jiang Jingchen, kamu terlahir kembali dan memilih Ayu. Cinta dan karir sukses berlipat ganda. baik. Mulai sekarang kita berpisah. Jalan masing-masing. Tidak akan bertemu lagi. Papa tampan banget. Halo Pak Jiang. Gimana sayang, suka kejutan ini? Aksesoris dan dekorasi mobil ini sesuai seleramu loh. Seluruh paket ini pasti 1 juta ya? Sayang, tahun lalu ada konflik internal dalam grup, aku khawatir kamu dibalas, jadi tak membiarkan kalian tampil di depan umum. Maaf ya sayang. Sayangku. Ada kamu. Dengan si kecil di sampingku. Aku sudah sangat bahagia. Itu cuma ketenaran palsu. Aku tidak peduli. Tapi aku peduli. Untung kamu masuk ke grup Sia dan mendukungku. Sekarang aku berkuasa, jadi di pesta ulang tahun putra kita, aku undang para tokoh untuk publikasikan identitas kalian. Mobil McLaren ini sebagai kompensasi dariku. Terima kasih, istriku. Mobil ini baru sampai. Orang-orang menguji beberapa hari sebelum kamu bawa ke jalan. Memang istriku yang paling pengertian. Aktris dan aktor top sudah memenangkan. Mereka membuka perusahaan hiburan sendiri. Aktris dan aktor top Iri pada aktor dan aktris top ini memenang. Aku tahu info tentang drama hits dan sutradara potensial dari kehidupan sebelumnya. Karir aktingku mulus. Bukan hanya menjadi aktris, membuka perusahaan sendiri dengan Ayu. Akhirnya kami bersatu, memasuki pelaminan. Xin Yu. Tahun lalu investasi perusahaan gagal. Untung ada kesempatan ini. Diundang ke pesta ulang tahun putra bungsu keluarga Sia. Mendapatkan investasi dari Sia Group. Tenang saja, Ayu. Kali ini berikan hadiah lebih awal. Tinggalkan kesan baik padanya. Kita pasti bisa. Benar sekali. Selama dapat investasi dari keluarga Sia, aku akan meraih ketenaran dan kebebasan finansial. Jiang Jingchen, setelah meninggalkan sampah, aku hidup lebih baik.
Tidak tahu sekarang kamu sedang memindahkan batu bata di proyek mana. Ayo, Seharusnya keluarga Tuan Xia. Berikan hadiahnya. Jiang Jingchen. Jiang Jingchen. Suamiku benar-benar sibuk ya. Pemegang saham utama grup Xia, juga produser misterius yang sangat populer di dunia hiburan. Sudah ya sayang, Pergilah bekerja. aku bawa Xiao Bao dulu ke pesta ulang tahun. Papa, Segeralah berangkat kerja, ya. jangan sampai terlambat. Terima kasih sayang dan si kecil sudah mengerti. Si kecil baik-baik ya, dengar kata mama, papa segera sampai. Orang tadi, kenapa mirip dengan Jiang Jingchen? Tidak mungkin. Orang itu dekat dengan bos Xia. Pasti itu suami misterius bos Jiang Jingchen, si pecundang. Excian you. Kenapa? Tidak apa-apa, Ahyu. Ayo kita cepat berangkat. Presiden Xia. Presiden Xia. Presiden Xia, kita bertemu di acara peluncur. Anda masih ingat? Aktrisku, aktor Shen, kan? Iya, benar-benar. Kalian masih ingat kami. Kalian datang untuk urusan investasi kan? Hari ini ulang tahun anak saya. Kita bicarakan lain kali ya. Hei, Tuan Xia. Kehormatan diundang ke pesta ulang tahun putra Anda. Bawa hadiah. Sebagai tanda hormat. Mengerti niat baik Anda. Tenang, investasi dibahas setelah pesta. Utusan akan bicara dengan kalian. Terima kasih, Pak Xia. Budi Pak Xia akan selalu kami ingat. Pak Xia, Mobil sport Anda. indah sekali. Apakah ini Porsche baru Anda? Ini McLaren. Berdiambil untuk suami saya. Pak Xia, Anda dan suami. Hubungannya benar-benar baik ya. Pak Xia, saya dengar mobil sport baru ini perlu diadaptasi supaya nyaman dikendarai. Bagaimana kalau Biar kami bawa mobil ini dulu. bantu adaptasi beberapa hari? Terima kasih karena Anda membantu saya. Tidak perlu, tidak Pak Xia. Dia benar, Anda membantu kami, hanya membantu adaptasi mobil. Beberapa hari lagi saya kembalikan. Baiklah. Sampai jumpa, Pak Xia. Dadah, Nona kecil. McLaren edisi terbatas. Katanya mobil ini ada 10 di seluruh dunia. Mari kita nikmati selagi ada beberapa hari untuk mencoba. Gak nyangka investasi bisa lancar. Dapat mobil gratis juga, meskipun cuma sementara, hari ini kita keliling dengan ini. Jiang Jingtian, gak nyangka. Sekarang aku bahkan bisa terhubung dengan konglomerat besar seperti Xia Corp. Memang meninggalkanmu adalah keputusan terbaik. Mobil ini keren banget, kan? Semua mobil ini spek tertinggi. Bahkan konfigurasinya paling top. Khusus edisi terbatas Burberry ini saja sudah 100. Pakailah mobil ke pesta ulang tahun si tuan muda. Shin Yue. Ini hadiah dari Tuan Xia untuk suami. Kalau mereka tahu, tidak enak, kan? Memangnya kenapa? Kita sudah bilang bantu penyesuaian sebentar. Hari ini datang ke pesta ulang, pasti banyak orang terkenal berkumpul. Keren naik mobil ini, unggah beberapa foto online. Bikin berita tambah heboh, kita pasti dapat banyak pengikut. Yuk pakai mobil ini, naik-naik. Aku sudah selesai, lagi Otu balik. Aku dan si kecil nungguin kamu. Hati-hati di jalannya. Bisa nyetir nggak sih? Mobil jelek dari mana? Berani lewat sini, McLaren seharga miliaran. Nabrak. Bisa bayar gak? Ayo. Udah salah berhenti masih sombong. Gila ya. Mobil itu.
Kok kayaknya mirip yang istri kasih ke saya. Ah, bodoh amat. Ayo pergi ke pesta Xiao Bao dulu. Kenapa nggak ada tempat parkir? Barusan ada fan masuk. Aku janjian sama beberapa fans buat ketemuan di parkiran. Kalau nggak bisa masuk, bakal malu ini. Santai, masuk langsung. Suruh Fan tadi kasih tempatnya. Bener banget, kita kan aktor dan aktris top plus tamu undangan keluarga Xia. Orang biasa kayak gitu nggak bakal berani lawan kita. Kasih tempat parkirmu dong. Jiang Jingchen. Kok kamu sih, Jiang Jingchen? Gu Xinyue. Jiang Jingchen. Mantan Xinyue. Jiang Jingchen, lama tak jumpa ya. Lama tak jumpa. Tidak mungkin kan? Sudah lama aku tidak melihatmu. Kamu sering melihatku. Posternya sekarang sudah ada di mana-mana. Kenapa? Kerja di mana? Masa masih di rumah saja? Bawa mobil van butut. Jangan-jangan narik barangnya. Mobil van. Hari ini keluar pinjam mobil Alphard yang harganya miliaran. Memang sedikit mirip Van. Jiang Jingchen, di kehidupan ini, kamu masih tidak berhasil. Tidak seperti kami menikah menjadi aktor dan aktris terkenal, mendapat investasi dari keluarga Xia, segera mencapai kebebasan finansial. Keputusan saya meninggalkanmu waktu itu adalah benar. Ternyata kamu. Mantan Xian Yu Jiang Jingchen. Terima kasih padamu atas tidak menikahiku. Baru aku dan Xin Yu. Hari ini. Wah, itu selamat buat kalian. Tapi sekarang tempat parkir di garasi sudah penuh, lebih baik kalian pulang. Jiang Jingtian, kamu mau kemana? Siapa yang tidak tahu pesta ulang tahun tuan muda keluarga Xia? Kami adalah tamu yang diundang oleh keluarga Xia. Siapa kamu berani memperebutkan tempat parkir dengan kami? Kalian datang menghadiri pesta ulang tahun. Meskipun saya tidak tahu bagaimana kamu bisa masuk. Kos 10 juta ini anggap saja sebagai bayaran pengasuh 6 tahun di kehidupan sebelumnya. Cepat ambil uang dan pergi, dan kosongkan tempat parkir buat saya. Jadi semua yang saya lakukan di kehidupan sebelumnya. Di matanya saya hanya seorang pengasuh. Hanya berharga 10 juta. Tempat parkir selalu siapa cepat dia dapat. Saya yang datang duluan. Jadi itu milik saya. Jiang Jingchen, berhenti. Di kehidupan lalu, hanya seorang kurir. Di kehidupan ini, kamu hanya pengantar barang. 10 juta ini cukup untuk bertahun-tahun. Jiang Jingchen. Tidak menggantungkan diri pada Xin Yue, kan? Sengaja. Aku kasih itu pasti tidak mungkin. Gu Xinyue pasti tidak menginginkan orang rendahan. Gu Xinyue, kamu banyak berakting, jadi drama queen. Kehidupan sebelumnya sudah berlalu. Di kehidupan ini, aku punya hidupku sendiri. Silakan minggir. Jiang Jingchen, bukankah supir van? Bangga apa? Hari ini kami datang dengan McLaren ini, tahu harganya? Bisa buat kamu kaget. Bukankah ini mobilku? Apa yang kamu bilang? Jiang Jingchen, apa yang kamu bilang? Kamu bilang mobil ini milikmu? Betul. Ini mobil saya. Hiasan dalam mobil ini dipesan khusus oleh istri saya. Kenapa ada di sini? Jiang Jingchen, kamu benar-benar tidak tahu malu. Mobil ini milik Pak Xia. Saya dan Ayu membelinya lunas. Apa hubungannya? Xin Yue. Ayu, tenang saja. Orang biasa ini seumur hidup tidak mungkin mengenal Pak Xia.
Mobil ini milikku. Dia harus percaya. Kita suruh dia kosongkan tempat parkirnya cepat. Pesta akan segera dimulai. Benar, mobil ini yang aku dan Xingyue beli. Semua fiturnya paling unggul. Dekorasi di dalamnya sangat mewah. Bahkan barang hiasan di dalam mobil bisa beli beberapa nyawamu. Kamu masih berani bilang ini milikmu? Terima kasih, istriku. Mobil baru, suruh bawahanku uji coba dulu, baru bisa bawa ke jalan. Ternyata istri bilang mau cari orang uji coba. Sampai cari Gu Xingyue. Kenapa nggak ada komentar lagi? Saat bersamamu, kamu tidak mampu beli mobil bekas. Sekarang berani-beraninya bilang, mobil McLaren senilai itu milikmu. Gu Xingyue tidak menyangka setelah bertahun-tahun. Kamu masih saja begitu sombong. Lihat barang bagus, ingin memilikinya. Tidak takut ketahuan bohong? Apa maksudmu? Mau barang bagus, kenapa disebut sombong? Kamu yang tidak berprestasi, tidak bisa memberiku. Pas sama Ayu. Yang kuinginkan, dia bisa beri ke aku. Inilah perbedaan. Xingyue, bukan hanya McLaren. Kalau kamu mau bintang di langit, aku juga akan beri. Hanya pria tak berguna yang mengeluh wanita mereka materialistis. Ada wanita yang pantas. Ada wanita yang tidak pantas. Aku tanya sekali lagi, kalian yakin mobil ini milik kalian? Mobil ini bukan milik kami. Bisa jadi milikmu? Kamu orang biasa, sok apa? Sejauh yang aku tahu, mobil McLaren ini punya fitur pengenalan wajah pemilik. Berani coba nggak? Kenapa kita buat kamu lihat? Takut nggak lolos, ya? Mobil ini milik kita. Kenapa kita harus coba lihat? Kalian nggak mau coba. Kalau gitu aku yang coba. Semoga nanti kamu masih bisa bicara sekeras itu. Pengenalan pemilik berhasil. Pengenalan pemilik berhasil. Ini nggak mungkin. Kok bisa berhasil identifikasi wajah? Apa mungkin mobil ini miliknya? Dia suami dari Bu Xia. Nggak mungkin. Saya tahu sekarang. Pasti sistem identifikasi wajah mobil ini rusak. Dia itu orang biasa. Gimana bisa berhubungan dengan Bu Xia, seorang Masuk akal juga apa yang kamu bilang. Sekarang sudah tahu pemilik mobil ini siapa? Itu hanya keberuntunganmu. Sistem pengenalan wajah mobil ini rusak. Kamu yang mie instan makannya 3 kali. Gimana mungkin bisa beli? Bro, Aku paham. Kamu semakin miskin semakin pura-pura kaya. Tapi bukan milikmu berarti ya bukan. Baik itu mobil maupun hati you. Singkirkan pikiran itu. Kalian seperti bebek mati yang sudah dimasak tapi tetap keras kepala. Lihat, di sana ada raja akting. Lihat raja aktingnya. Gu Xingyue, ini garasi keluarga Xia. Beraninya mengadakan pertemuan penggemar di sini? Siapa kamu? Xingyue kita adalah ratu film. Pikir siapa? Apakah itu urus penggemarku tersayang? Izinkan aku bercerita. Orang ini mantan pelamarku. Karena aku menolaknya, dia terus mengejar. Hari ini, Ahyu dan aku diundang ke pesta ulang tahun tuan muda keluarga Xia. Orang ini berusaha menarik perhatian saya dengan mengendarai mobil van butut dan mengambil tempat parkir saya. Itu menjijikkan. Apa itu? Ini Ting. Cepat pindahkan mobil rongsokan itu dari sini, atau aku akan menghancurkannya. Kamu benar. Hanya Van tuakan. Bukan kita tidak mampu bayar. Gu Xingyue, mobil ini belum tentu bisa kamu bayar. Setahuku, perusahaan hiburanmu dan Shen Yu gagal investasi tahun lalu dan kini sedang mencari-cari investor, kan? Kok kamu tahu? Lalu kenapa? Hanya Van tua. Tunggu dapatkan investasi dari siapa, apalagi 1, bisa mengganti kerugian Anda dengan 10 kendaraan. Gu Xingyue, kau mencari kematian. Kaulah yang sedang mencari kematian. Aku memperingatkanmu, jika Anda tidak memindahkan parkir Anda, jangan salahkan aku bersikap kasar padamu, penggemar. Kasih aku berapa uang, aku Gu Xingyue akan bayar ganti.
Kalian semua pikir baik-baik, siapa yang merusak, aku akan cari orang itu untuk ganti rugi. Kalian yakin, aktris ini akan bertanggung jawab untuk kalian? Takutnya nanti dia ingin bayar. Tapi tidak bisa bayar. Aku tidak mampu membayar. Sekarang aku rusak biar kamu lihat. Rusak, rusak, rusak. Hancurkan itu. Hancurkan, Gu Xingyue. Mengingat situasi keuangan perusahaan Anda saat ini. Bahkan 100.000 yuan pun merupakan perjuangan. Kamu tidak mampu membayar mobil ini. Apakah aku masih orang yang sama? Dalam hidup ini, aku adalah ratu film. Penggemar yang tak terhitung jumlah. Kami segera terima investasi dari keluarga. Aku katakan padamu. Saya bertekad untuk menghancurkan mobil ini. Hancurkan, hancurkan. Jiang Jingchen, aku hancurkan. Kau bisa apa denganku? Halo, Halo, saya. Ida APA. sayang, aku sekarang di tempat parkir, dikelilingi orang. Siapa yang berani begitu? Aku akan selesaikan secepatnya. Kamu dan Xiao Bao tunggu aku. Oke. Sebenarnya Ada APA? Mama, aku khawatir tentang Papa. Ku Parker bawa tanah jemput ayah. Ok. Orang-orang. Ikuti aku menyambut Tuan Jiang. Ya. Mobil ini, baru awal tahun ini saya ambil. Seharga 15 juta. 10 juta untuk kalian. Ganti rugi aja. Jiang Jingchen. Kamu berani minta banyak. Ini van jelek, kamu berani minta 10 juta. Ini bukan mobil van jelek, ini Alphard edisi terbatas. Kalian kan aktor, masa gak tahu? Tahu siapa dirimu? Bercanda pun ada batasnya. Kamu itu cuma si pengantar barang. Mana mungkin beli mobil semahal ini? 10 juta itu mahal sekali. Untung kita gak nyenggol. Takut APA. Kita tidak mampu Aktor, aktris bisa bayar. Mereka tidak baru saja mendapatkan invest. Benar, bayar saja, tidak perlu takut. Tunggu hingga pergi ke pesta. Dapatkan investasi dari Sia. 1 juta lebih tidak jadi masalah. Gu Xingyue. Apa kamu tidak pernah berpikir? Saya adalah orang yang kamu berusaha keras untuk menyenangkan. Kamu bersikap seperti ini terhadapku. Menurutmu, masih mau berinvestasi padamu? Jiang Jingchen. Kamu gila. Nama keluargamu Jiang Bukansia. Kamu belum pernah dengar tentang suami dari ketua grup Xia? Nama belakangmu Jiang? Jiang Jingchen, apa kamu jadi sedikit liar? Menentang masih ada jalan hidup. Berani mendekati Tuan Xia dari Xia Group? Tepat sekali. Aku malas bicara banyak denganmu. Kalau dalam 3 hari kamu tidak ganti rugi. Tunggu saja sampai kami lapor polisi. Sekarang, aku mau menemani anakku merayakan ulang tahun. Bukankah hari ini ulang tahun Tuan Muda? Jangan sampai dia membuat kekacauan di pesta, urusan kita berantakan. Para fansetter kesayang. Tayan dia. Kodok jelek pasang bulu ayam. Hati-hati nanti aku unggah ke internet, berani atau tidak. Entame Camus. Beraksi di wilayah keluarga Xia bisa kena batunya. Para fansetter jangan takut padanya, dia pemimpi. Gu Xingyue. Aku berani jamin. Kamu pasti menyesal. Jiang Jingchen, jangan bilang. Direktur Xia istrimu. Dia akan turun membantu kamu. Siapa berani sentuh suamiku? Mereka ini siapa sih? Dia akan turun membantu kamu. Berhenti. Halo Tuan Muda. Kenapa bisa Xiao Bao? Melihat aku seperti ini di depan anak terlalu memalukan. Aku mau lihat siapa yang berani ganggu suamiku. Ibu Xiao Bao. Angkat telepon pekerjaan dulu.
Bu, aku khawatir sama Aku pergi dulu ya. Sirbao cepat ikuti aku. Lindungi Tuan Muda dan Tuan Jiang. Tuan Muda, kenapa datang ke sini? Apakah Anda datang untuk Kamu nggak usah sopan, kami datang rayain ulang tahunmu. Siapa yang jemput kamu? Tonani. Terlalu narsis, ya. Jiang Jingchen, ketawa apa? Bukan karena rebut tempat parkir bikin masalah, jadi kita telak. Kalau nggak, Tuan Muda bisa turun? Kalian rebut tempat parkir, rusak mobilku. Masih bilang aku yang bikin masalah. Tuan Muda, jangan dekat orang miskin itu, nanti tertular kesusahan. Iya, Jiang Jingchen, pikir ini wilayahmu. Kamu anggap dirimu suaminya Pak Xia? Tuan Muda ada di sini. Kenapa? Kamu mau Tuan Muda panggil kamu ayah ya? Ayah. Ayah. Halo Pak Jiang, Halo Pak Jean. Sirbao. Kenapa turun sendiri? Mana mama? Mama akan segera datang. Ayah, kenapa kamu terluka? Tidak apa-apa. Jangan-jangan dia ayah kandung Tuan Muda kita. Tuan Jiang, Lalu kita. Bukankah kita telah membuat masalah besar? Tidak mungkin. pasti tidak mungkin. Jelas dia, bahkan lelaki ini. Bagaimana Tuan Jiang yang legendaris. Palsu. Kita ditipu oleh Jiang. Xin Yue. Apa yang kamu katakan? Tuan Muda masih anak-anak. Jiang Jingchen menipu Tuan Muda. di depan orang banyak panggil Dia cuma berpura-pura hebat. Yaya Bei Yaya? Jiang Jingchen seberapa beratnya? Apa saya tidak tahu? Kalau suami bos Xia, maka saya adalah ratu dari surga. Saya sudah tahu ini seperti Kita harus percaya teguh. aktris dan aktor. Orang miskin ini berani sekali. Berani menipu tuan muda keluarga Xia setelah mendekati aktris terkenal. Tegasnya Tuan Xia. Hari ini, Sulit keluar dengan selamat. Bodoh, bodoh. Kamu bilang apa? kenapa kalian? Jelas dia menculik Tuan Muda di depan umum, kenapa tidak tangkap dia? Bawa mereka pergi. Mau apa? Tuan Muda. Jangan biarkan orang ini. Jiang Jingchen, nanti saat Pak Xia datang, aku ingin lihat bagaimana nasibmu. Khawatirkan diri sendiri, kalian merusak mobilku. Belum membayar ganti rugi. Mobil rusak sekitar 10 miliar, nanti Pak Xia datang. Setelah investasi ditetapkan, aku akan memberi. Siapa yang begitu sombong? Pak Xia. Tuan Xia. Itulah orangnya. Menyamar sebagai suami dan ingin menculik Tuan Muda di depan umum. Betul, Tuan Xia. Kami ini tamu kehormatan Anda. Anak mengaku sebagai suamimu, Tuan Jiang. Dan bersama para pengawal ini, berani tidak sopan kepada kami, bukankah ini memalukan bagi Anda? Benar-benar tak tahu diri. Sungguh, Jiang Jingchen, kamu tidak tahu diri. Kali ini kamu tampil besar, kena batunya kan? Yang tidak tahu diri itu kalian, berani mengajari suamiku. Bos Xia, Si pecundang ini. benar dia suamimu? Bicara aktrisku menarik. Apakah aku tidak mengenali suamiku? Tidak, bukan. Bos Xia. Bukan itu maksudku. Sayang. Maafkan aku. Aku mempermalukanmu. Tidak, aku yang terlambat datang. Berani-beraninya mereka menginjak kepala kamu. Masih sakit? Sudah, ya. Aku baik-baik saja. Apa yang terjadi? Orang ini Jiang Jingchen, mungkinkah suami bos Xia? Xin Yue.
Kami menyinggung bos Xia. Bukankah semuanya sudah berakhir? Tenang, meski dia suami bos Xia, kenapa? Bukankah juga tamu terhormat bos Xia? Kita aktor dan aktris top. Paling parah, kita minta maaf saja kepada mereka, beres kan? Siapa yang merusak mobil ini? Siapa yang melakukannya? Pak Xia. Ini hanya salah paham kecil. Salah paham. Salah paham. Yang membuat kalian merusak mobil suamiku. Maaf, Pak Xia. Tidak tahu yang lebih hebat. Tidak tahu menjana. Kalau kami tahu siapa Tuan Jiang, kami pasti tidak berani begini. Kenapa? Saya orang biasa. Rebut tempat parkirnya, atau mobilnya dirusak. Oh tidak. Tuan Jiang, tidak bermaksud seperti itu. Kami minta maaf padamu. Mobil ini, ganti rugi sesuai harga asli, 2 kali lipat harga. Tolong lapang dada. 2 kali lipat ganti rugi? Itu berarti 30 juta. Oke. Tulis ceknya sekarang. Oke. Tulis ceknya sekarang. Ahyu, 30 juta. Kita tidak punya uang sebanyak itu. Tuan Jiang. Mengetahui situasi perusahaan kami, kita tidak bisa menghasilkan uang. Kami menunggu investasi dari Bapak. Begitu investasi masuk, kami mengganti rugi. Investasi, kalian menghancurkan mobil suami saya, masih berani minta. Mulai hari ini, mengumumkan bahwa Siakot tidak akan memberi kalian 1 sen pun investasi. Tanpa investasi, akan seperti kehidupan sebelumnya. Tidak boleh. 卷下，卷下。 Kami tahu kami salah, beri kami 1 kesempatan lagi. Sayang, menurutmu bagaimana? Orang seperti ini. Tidak pantas kesempatan kedua. Pak Jiang. Bos Jiang, kami tahu sudah salah. Kami ingin menghadiri ulang tahun muda, terburu-buru hingga melakukan kesalahan besar. Bagaimana? Merebut tempat parkir dan merusak mobil kalian bilang karena terburu-buru. Lalu bagaimana dengan memakai mobilku? Mobil ini jelas-jelas hadiah dari istriku untukku. Namun kalian dengan sombongnya bilang itu milik kalian, bahkan merendahkan dan meremehkan aku. Mobil kalian. Kalian hanya bantu uji coba, bukan? Berani-beraninya mengambil untuk diri. Apakah itu dianggap mencuri tanpa izin? Bukan begitu, Pak Xia. Kami tidak melakukannya. Kami munafik, kami tidak tahu malu. Pak Xia, Pak Jiang, kami benar-benar tahu salah. Tolong maafkan kami. Jiang Jingchen, aku tidak tahu mobil itu milikmu, dulu kamu. 3 hari tidak bertemu, pandangan harus berubah. Kamu terlalu meremehkan orang lain, harus menanggung akibatnya. Minta maaf. Jika Pak Xia menarik investasinya, kita habis. Pak Jiang, ini salah kami. Kami minta maaf, mohon memaafkan. Tidak perlu, Gu Xinyue. Saya tidak butuh maafmu. Saya tidak berdamai, laporkan ke polisi. Mengenai investasi grup Xia, jangan berharap lagi. Cari jalan lain. Jiang Jingchen, saya sudah minta maaf. Apalagi yang mau? Penggemar saya Masih ada di sini. Apa kamu tidak takut mereka akan menyerangmu online? Puing Ho. Menunjuk dengan jari itu tidak sopan. Aku tak keberatan beri pelajaran. tidak usah Xia, maaf. Barusan kalian yang memulai dengan suamiku, kan? Xia, kami salah, karena Yingdi dan Yinghou menyuruh kami. Kami berhenti jadi penggemar. Xia, maafkan kami. Kalian memulai keributan. Sembarangan melukai. Bawa ke kantor polisi semuanya. Iya. Jangan. Jangan cepat pergi cepat. Zala. Jangan Kalian menyamar sebagai McLaren, merusak mobil suamiku, investasi itu, jangan berpikir lagi. Segera ganti uang perusakan mobil. Jangan silakan surat pengakursias. Tuan Xia, Tuan Jiang, kami benar-benar tahu salah. Beri kami kesempatan sekali saja. Kesempatan. Sias akan memboikot kalian. Saya janji dalam sebulan kalian akan lenyap dari dunia hiburan. Bawa mereka pergi. Jiang Jingchen, apa yang dibanggakan? Cuma bergantung pada Tuan Xia. Masih sama seperti sebelumnya, pengecut bergantung pada wanita. Tuan Xia, Tuan Xia. Kalau berani bicara lagi, harus dikirim ke penjara. Sudahlah sayang, jangan marah karena orang-orang seperti ini. Situasi mereka sekarang rugi 30 juta. Mereka sudah hampir gila. Pesta ulang tahun kacau begini. Ingin mengumumkan identitasmu dan anak kita. Akhirnya malah bikin kamu terluka. Tidak apa-apa. Ini tidak perlu buru-buru.
Lebih penting rayakan ulang tahun Xiao Bao dulu. Akhirnya bisa makan kue. Xingyue bintang film pria dan wanita. Kalian diundang ke pesta ulang tahun putra grup Xia. Kenapa kalian menyinggung grup Xia? Perusahaan kalian kekurangan dana dan butuh investasi Xia. Apa benar? Mobil mewah yang kamu posting bukan milikmu. Orang bilang kamu pura-pura. Ada tanggapan? Jangan rekam. Tolong katakan sesuatu. Pak Jong. Sang aktor dan aktris ternama tiba-tiba jadi musuh publik. Fans mereka meninggalkan dan menyerang balik, bahkan menulis kata-kata besar di depan rumah mereka. Pria murahan, wanita murahan. Ponta, mereka menyinggung Anda, Pak Jiang. Pria di belakang Pak Xie. Sudah selesai tugasnya? Pak Jiang, Ini jadwal minggu depan. Pak mau mengundang Anda lebih dari setengah bulan. Beri hadiah uang tunai Sebagai persembahan untuk bertemu Anda, produser legendaris. tidak perlu hadiah itu. Pak Mo sutradara terkenal, ingin berkenalan, mari atur pertemuan. Baik. Kerugian besar, mengganti uang perusahaan mobil menguras kas perusahaan. Tidak ada lagi investasi. Mitra kerja sebelumnya mendengar kalian memusuhi grup Xia, dan mereka pergi. Kalian bisa membuat marah siapa saja, tetapi kenapa? kalau begini terus. Bakal nggak makan enak. Bukannya investasi, seluruh Jiangcheng bukan cuma keluarga Xia. Aku dan Ayu aktor dan aktris terpopuler. Aktor dan aktris terpopuler. Sekarang gosip negatif tentang kalian di mana-mana, banyak fans yang meninggalkan kalian. Bukan aktor terpopuler, kalian kayak pengemis. Bahkan nggak dapat uang. Bro ya. Terus harus gimana? Nggak mungkin cuma duduk diam kan? Omar. Omar. Sepertinya kita harus mencari produser legendaris itu untuk mengubah keadaan. Benar, produser legendaris. Pendatang baru yang dia asuh semuanya langsung populer. Bahkan bintang yang redup. Bisa kembali bersinar. Jika kita menemukannya, kita pasti dapat kesempatan. JK, bagaimana kita bisa menemukan produser legendaris? Aku dan Ayuk akan mengunjunginya langsung. Pasti Saya tidak punya kemampuan itu. Produser ini sangat misterius. Kerja sama dengan orang-orang terbaik di industri. Tidak pernah tampil di depan umum, tapi menurut rumor dia mungkin selingkuhan Tuan Xia dari grup Xia. apa? Lihat ini, semua foto dari jurnalis gosip. Produser unggulan ini dan asistennya sering masuk keluar villa keluarga Xia. Suami Tuan Xia bukan Jiang Jingchen? Mungkinkah? Saya sudah tahu, Jiang Jingchen pecundang. Tuan Xia main-main saja. Sekarang ada produser unggulan, akan menendangnya. Xinyu. Kita sebelumnya pernah menyinggung Apakah produser kelas A? Akan menolak kita? Tentu saja tidak. Dulu punya masalah dengan Jiang Jingchen. Produser sebagai kekasih MR Xia, lebih membenci Jiang Jingchen. Mereka akan melihat kita dengan cara berbeda. Tapi, kemana kita bisa menemukan produser hebat ini? Sutradara top, Miao. Sudah janji kolaborasi dengan produser itu dalam seminggu. Kalian bisa mencari Miao. Coba keberuntunganmu. Mungkin bisa bertemu. Miao. Kita menang penghargaan karya Miao. Miao jadi jembatan. Pasti berhasil. Baguslah. Ingatkan kalian. Harus merendah ini. Jangan menyinggung produser ini lagi, kalau tidak tak ada yang bisa menyelamatkan. Keluar dari industri hiburan. Tenang saja, Kak Jia. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Jiang Jingchen, kehidupan dekat bos Xia. Belum jadi gigolo, hampir kena tangkap. Dan aku, asalkan ada produser top, karirku bisa bersinar lagi, pemenangnya tetap aku. Makan buah yuk. Sayang, apa membuatmu begitu senang? Selentingan pacar gelap Presiden Grup Xia. Diduga produser misterius kalangan artis. Suami menangis di malam hari. Wartawan gosip ini. Ngomong ngaco apa? Apa maksudnya selingkuh? Aku adalah pacar sahmu. Aku agak penasaran. Kapan kamu menangis di tengah malam?
Ayah dan ibu tidak tahu malu. Aku tidak mau jadi pengganggu. Anak ini, Sabar. Mapain. dunia dua orang ya. Jangan sia-siakan. Dia memang berniat baik. Malu sungguh memalukan. Pertemuan sutradara MOU dengan produser. Begitu kita ketemu sutradara MOU dan minta bantuannya, kita bisa sukses lagi. Hello, PAK Jiang. Sutradara MOU, sudah dibawa. Saya akan kirim jemput Anda. Tidak usah repot-repot. Saya bisa masuk langsung. Saya minta resepsionis siapkan layanan VIP. Langsung pakai lift khusus ke atas. Xiaogan, ke kantor saya sebentar. Bukankah itu Jiang Jingchen? Dia ngapain di sini? Apa dia akan ditinggal oleh Direktur Xia? Pasti mau ganggu saya. Dia sudah bikin kita Kok berani datang lagi? Jiang Jingchen. Kenapa kamu seperti bayangan? Kalian. Kenapa juga ada di sini? Berlaga. Berlaga lebih seperti itu. Bukannya kamu sengaja mencari jadwalku dan mengikutiku ke sini. Gu Xingyue. Kamu perlu periksa otakmu. Berani kamu bicara begitu padaku. Kamu pengikut setiaku. Gu Xingyue. Ini terakhir kali aku katakan padamu. Sejak kita berpisah, aku tidak punya perasaan padamu. Sekarang aku punya istri dan anak. Jangan terlalu perasa lagi. Jiang Jingchen, apa yang kamu banggakan? Kamu menempel pada bos Xia. Sekarang bos Xia orang baru. Hari bahagia sebagai pecundang. Sudah habis kenapa? Mau ditampar lagi. Kamu. Direktur MU sudah memberitahu. Hang. Maaf, 2 orang. Non-karyawan tidak boleh masuk tanpa izin, perlu mendaftar identitas. Kenapa dia bisa masuk? Orang itu punya hak istimewa. Jiang Jingchen bekerja di sini sebagai satpam atau petugas kebersihan. Sepertinya Xiao Xia tidak peduli, harus bekerja sendiri. datang untuk menemui Direktur MU. Kamu tahu siapa kami? Tidak peduli siapapun, harap mendaftar di sini. Sudah cukup, Xingyue. Kita sudah terlalu banyak berita negatif. Cobalah untuk lebih menahan diri. Baiklah, daftarnya di mana? Bos Akhirnya Anda datang. Sulit bertemu dengan Anda, Moudir Sopan. Mari kita bicara lebih rinci di kantor. Berdu Ajaga, Jean Gambier Kansia Papa Mazu. Mengganggu pembicaraan dengan Beck. Silakan Bos Jiang. Ayu. Ayu, aku barusan lihat Jiang Jingchen. Sutradara MOU terlihat sangat hormat pada... Xingyue, kamu pasti salah lihat. Gak ada siapa-siapa. Ya, sutradara MOU pemimpin generasi ketiga, biasanya sombong banget dan paling gak suka. Sama suka nempel orang kaya. Gimana mungkin dia tunduk-tunduk sama Jiang Jing? Bener juga. Kalau begitu, ayo pergi. Tunggu sebentar. Tidak akan mengenali kita? Kami ada urusan dengan sutradara. Maaf, aktor dan aktris terkenal, sutradara MU bilang ada pembicaraan penting, tidak bisa masuk. Menunggu sebentar. Aku. Xingyue. Bertemu produser top penting. Jangan sampai mengecewakan sutradara. Lebih baik kita tunggu sebentar. Xingyue. Berapa lama percakapan Direktur MOU? Aku juga tidak tahu. Masuklah dan umumkan Gu Xingyue ingin bertemu dengannya. Aku menolak percaya percakapan lain lebih penting daripada Yaitu, Sutradara MOU ingin bertemu produser setelah film ini. Tahukah betapa pentingnya hal ini hingga kamu mengantre sebulan? produsen. Mungkinkah? Produsen medali emas.
Tentu saja, produser emas legendaris itu. Cepat-cepat, kita masuk, kita masuk. Masih mau menghalangi? Tidak mau kehilangan pekerjaan? Shen, aktor top. Pergi, pergi. Tidak boleh masuk, tidak bisa. Tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Halo, Maaf tiba-tiba, tapi kami punya urusan penting. Iya, Pak MOU. Dengar-dengar Anda akan bertemu dengan produser terkenal, kami juga ingin melihat-lihat. Keamanan. Kenapa nggak diberitahu? maaf tadi. Saya benar-benar nggak sempat. Bintang Gu dan Shen. Kalian cari Pak MOU, ya? Maaf. Pak MOU nggak ada di sini. Kami telah mengganggu Anda. Kami punya sesuatu untuk dibicarakan dengan sutradara MOU. Kami dengar dia bertemu produser ternama, dan ingin bertemu dia. Aku menduga, tidak ada orang mengunjungi kuil tanpa alasan. Aktris terbaik dan aktor terbaik ingin mengenal produser papan atas. Ya. Sayang sekali sutradara MOU tidak hadir. Xiao Qian, kamu juga tahu. Kami pernah bekerja dengan sutradara MOU dan memiliki beberapa koneksi. Bantuan menghubungkan kami dengan produser papan atas akan fantastis. Sutradara MOU mengatakan ketika aktris Gu menjadi terkenal, Kekayaan bersih. telepon tidak dapat dihubungi lagi. Tidak ada hubungan akrab. Tidak. Xiao, Aku dan Xinue terlalu sibuk, jadi mengabaikan sutradara MOU. Nanti di film sutradara MOU, kami bisa main tanpa bayaran, keuntungannya bagimu juga banyak. reputasi mereka buruk. Tetap beri mereka muka. Siapa tahu mereka bisa bangkit lagi. Xiao Gan, jadi di mana sekarang produser emas itu? PAK Jiang. APA Pendapa. Artis baru yang dikontrak. Rencana ini sungguh luar biasa. Zangat menantikan Kerja sama kita. Pihak kamu. Di mana pendatang baru ini sekarang? Ingin mengunjungi langsung. Tentu saja, mereka sedang audisi di studio. Saya akan membawamu ke sana. Saya hanya bisa memberitahu Pak MOU membawa Pak Jiang ke studio untuk meninjau pendatang baru. Baiklah, Xiao Gan, kalau kami sukses, kebaikan tidak akan melupakan. Kita jalan dulu ya, ayo. Itu aktor dan aktris top. Ya, Kenapa mereka datang ke sini? keberuntungan kita luar biasa bisa ketemu produser hebat, juga aktor dan aktris top. Diblokir oleh perusahaan Xia. Sekarang seluruh internet memaki mereka. Terus kenapa? Jelek tapi terkenal. Aku berharap seluruh internet memakiku. Mereka aktor dan aktris top. Siapa tahu mereka bangkit lagi. Apakah mereka pemenang aktor dan aktris terbaik? Saya penggemar kalian. Setiap film kalian, saya sudah menonton semuanya. Kalian berdua pendatang baru, ya. Industri ini sangat rumit. Tidak semudah yang kalian pikirkan. Aktris terbaik, kami pendatang baru. Harus banyak belajar. Sudah menjadi aktor dan aktris terbaik. Halo aktor dan aktris terbaik. Saya adalah pendatang baru, Xiao Zhang. Shaoxi. Xiao 11, cepat kemari. Biarkan dia, sok suci. Kakak, Capek kan? Kamu juga capek ya, Raja Drama. Jiang Jingchen, kamu pikir Summer Corporation bisa memusnahkan aku? Dengan statusku, aku selalu jadi pusat perhatian. Kamu, pria yang hampir ditinggalkan. Selamanya akan aku injak. Ratu dan Raja Film. Kenapa kalian datang ke sini? Apa urusan kalian? Kami datang untuk menemui produser emas. Lihatlah,
Raja dan Ratu Film datang untuk bertemu produser emas. Mereka akan segera kembali terkenal. Tidak bisa membuat mereka marah. Benar, benar. Biarkan dia Di sana menghafal skrip dengan bodoh. setiap hari tahu bekerja keras. Sama sekali tidak mengerti hubungan sosial. Pasti seorang produser emas. Jiang Jingchen, sudah selesai? Kenapa mengikuti saya? Saya juga ingin bertanya, kenapa kamu selalu ada di mana-mana? Jiang Jingchen Jangon Pura-Pura Lag. CEO Xia meninggalkanmu? Buru-buru mencari tempat baru? Tidak tahu dari mana mendengar, kalau aku dan Xingyue ingin bangkit kembali. Kemudian cari Xingyue, mengganggu? Aku kagum dengan cara berpikirmu. Sayangnya, kalian salah tebak. Apa salah tebak atau kamu yang keras kepala? Jiang Jingtian, ku kasih tahu kamu. Dulu Xingyue bersamamu. Cuma anggap kamu sebagai penggantiku. Sekarang aku sudah kembali, ada di sampingnya, kamu sama sekali nggak punya peluang. Aku nggak tertarik ngomong sama kamu, aku kesini buat kerja. Nggak ada hubungannya sama kamu atau Gu Xingyue. Kerja. Jiang Jingchen. Kamu kan cuma ngandalin orang lain. Aku tahu. Hampir dibuang ya. Harus mandiri sekarang. Biar ku tebak. Kamu kerja apa di sini? Tukang atau petugas kebersihan? Jiang Jingchen, kamu tetap saja. Seperti dulu, nggak berkembang. Kelihatannya pria ini adalah pengikut setia ratu aktris. Dan tipe yang sangat miskin, tidak punya masa depan, tidak lihat diri sendiri. Kalian jangan begitu. Tampaknya terakhir kali kalian belum kapok. Masih ingin mencobanya lagi. Diam kau, Jiang Jingchen. Tidak mengandalkan kelompok Xia, kita temui produser kelas 1. Produser kelas 1. Produser kelas 1, Direktur Jiang. Bisa mendapatkan dukungannya. Aku dan Xingyue kembali ke puncak, tak masalah. Pegang banyak sumber daya di industri hiburan. Bukan sesuatu yang bisa dikendalikan keluarga Xia. Lama tak berjumpa, kebodohan kalian makin parah. Gu Xingyue dan Shen Yu. Sayangnya memberitahu kalian. Aku adalah yang kalian sebut. Produser emas. Kamu pria tampan yang mengandalkan wanita. Sekarang jadi produser emas. Jiang Jingchen, kamu mau berhenti membesar-besarkan gak? Jiang Jingchen, makan dari perempuan. Kamu tahu apa itu produser? Jangan karena Summer, kamu pikir jadi produser top. Orang itu berbakat dan terkenal. Mana bisa dibandingkan sama kamu? Kelihatannya kalian percaya banget sama gosip hiburannya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Mungkin hubungan Summer dengan produser tidak benar. Tapi Summer mau tinggalkan kamu. Karena kamu mulai merayuku. Aku merayumu? Benar Jiang Jingchen, karena di kehidupan sebelumnya aku bilang kamu gak berguna, cuma bisa makan dari perempuan, gak bisa bantu aku. Jadi di kehidupan ini, kamu berpura-pura jadi produser top supaya aku berubah pikiran, kan? Siapa kasih kepercayaan diri seperti Menjadi produser adalah impianku. Itu bukan urusanmu. Tidak ada hubungannya denganku. Tapi kenapa kamu terus mengikutiku kemana-mana? berusaha menciptakan pertemuan? Untuk menarik perhatian, bukan? Jangan bermimpi makan bayangan, Jiang Jingchen. Xingyue tidak akan menyukai sampah sepertimu. Aku berdiri di sini. Karena aku diundang oleh sutradara MU sebagai produser berprestasi. Gu Xingyue, Shen Yu, ingin bergantung pada produser berprestasi untuk bangkit kembali. Tidak mungkin. Aku selamanya. Tidak akan pernah mati tidak tahu menyesal. Kamu bilang kamu produser emas. Siapa di sini yang percaya? Pokoknya aku tidak percaya. Aku juga tidak percaya. Produser emas mana ada yang seperti dia? Dengar, Jiang Jingchen, di sini tidak ada yang percaya padamu. Aku percaya. Percaya kamu produser emas.
Ini bukan urusanmu bicara. Sutradara MOU yang peraih. Hari ini dia Produser Emas dan Katanya akan membantu kita merancang rencana masa depan. Yang dia pegang. Bukankah itu adalah rencana pengembangan? Sepertinya di sini. Akhirnya ada orang pintar. Dia benar-benar produser, Pak Jiang. Tidak mungkin, kami baru saja. Jangan panik, proposal di tangannya. Kalau bukan palsu, dicuri dari orang lain. Dengan kemampuan Jiang Jingchen, cocok jadi kurir atau buruh angkut. Nggak ada bakat jadi produser. Aku juga merasa nggak mungkin. Orang ini. Tukang jilat aktris. Nggak berhasil malah bikin masalah diisi. Benar, aktrisnya sendiri sudah bilang begitu. Dia pasti palsu. Jangan menilai dari penampilan. Dia bukan produser, tapi berbicara terlalu kasar. Bintang film, kau butuh produser toh. Kenapa repot-repot? Kamu siapa sih? Ini bukan urusanmu. Kamu baik-baik saja? Kamu hanya membelaku. Aku baik-baik saja. Gu Senyu, kamu sudah cukup belum? Jing JNGCHN. Aku ini aktris populer. Mengajari pendatang baru aturan itu urusan apa denganmu? Aktris populer. Sekali aja, belum apa-apa. Mau pura-pura kasihan buat siapa? Iya, aktris populer cuma kasih pelajaran, bukan urusanmu. Sebagai produser. Melindungi artis tugas saya. Sutradara MU benar-benar sudah pikun. Pemilihannya kok nggak perhatikan kualitas. Siapa bisa masuk? Bilang apa? Kamu pikir kami nggak berkualitas? Pikir bisa mengomentari Pak MOU? Kita seperti... Bukan kamu yang menentukan. Perlu lapor ke Pak MOU. Beberapa orang. Tidak layak untuk aku angkat. Hello, PK Jiang. 3 pendatang baru Anda rekomendasikan saya periksa. Tapi ada 2 yang benar-benar tidak memenuhi persyaratan. Apa bisa langsung dicoret? Tentu tidak masalah. Semua sesuai keinginan Anda. PK Jiang. Hello PK Apa yang terjadi di sana? PK Jiang. Sutradaramu. Anda pergi ke studio dengan Pak Jiang? Tadi ada sedikit Pak Jiang duluan ke sana. Pak MU. Saya baru saja mau aktris Gu dan aktor Shen mencarimu tadi. Mereka ingin bertemu dengan produser terkenal. Sekarang. Mungkin sudah di studio. TN Jiang mungkin mengalami masalah. Segera ke sana sekarang. Baik. Pak Direksi M. Ada 2 tamu tak diundang. Tolong cepat datang dan tangani. Jiang Jingchen. Kamu pura-pura telepon, kami akan percaya? Siapa itu Pak Direksi M? Bagaimana mungkin? Nomornya. Gu Sinyue, kamu gila? Siapakah tamu tak diundang itu? Saat Direktur MOU tiba, dia akan berurusan denganmu terlebih dahulu. Jiang Jingchen, jika kau berani melangkah lebih jauh, menggaruk wajahnya. Gu Sinyue. Jika kamu punya masalah, cerita. Pentingkah wajah aktris? Kamu tahu. Jiang Jingchen, kau tak bisa melindungi dirimu sendiri. Mereka memainkan peran pahlawannya menyelamatkan ada hubungan rahasia sama dia. Fantasi jalang ini tadi sempat bela kamu. Xinyu. Kita Produser terbaik. Jangan cari masalah. Perusahaan kita ada masalah keuangan, bikin pusing. Orang-orang nggak penting berani tantang aku. Kalau nggak hentikan mereka sekarang, nanti siapa bisa nginjek kepala aku? Gu Sinyu. Lepaskan dia sekarang, atau aku jamin. Kamu akan menyesal hari ini. Apa yang bisa kamu lakukan yang membuatku menyesal? hentikan. Pak MU. Pakmu. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Bu Yinghu. Shen Yingdi. Aku ingat. Belum pernah mengundang kalian kan? Ah, sutradara MO. Sinyue ada urusan penting. Datang mengunjungi Anda. Dengar-dengar. Mau bertemu produser emas. Kami juga ingin Jadi begini. Walaupun begitu, Bikin keributan di lokasi syuting saya. Ini kan gak sopan. Pak Sutradara MU, ini salah paham kecil. Salah paham kecil. Bintang film sering pakai salah paham sebagai alasan, ya? Gu Sinyue tadi hampir rusak wajahnya, tahu. Jiang Jingchen. Ini nggak ada urusan sama kamu. Sutradara MOU. Ini karyawan kecil perusahaanmu. Barusan dia. Menyamar jadi produser emas. Jiang.
Iya kan, sutradara? Produser emas itu adalah bintang industri kita. Disamarkan oleh orang, merusak reputasi, kami hanya berniat baik saja. Ya, sutradara MU. Kapan produser datang? Kok belum kelihatannya? Kalian berdua bodoh, yang berdiri di depan kalian adalah produser legendaris. PK Jiang. Sutradara Mu. Kenapa masih berpura-pura membantunya? Seharusnya dari awal sudah tahu ini. Tak perlu kalian bertemu Pak Jiang. Xiaogan. Apa maksudmu? Apalagi yang bisa aku kata? Orang kalian sebut penipu. Adalah yang asli, Producer Emas. legendaris di industri. Bos Jiang ahli menciptakan bintang, sutradara MU. Antri lebih dari setengah bulan. Baru bisa bertemu Bos Jiang. Bagaimana bisa? Ternyata produser emas. Selesai sudah. Kita benar-benar selesai. Bajingan. Tuan Jiang. Maaf sekali. Diperlakukan seperti ini oleh dua orang gila. Bukan saya yang mengundang. Mereka datang diundang. Tenang saja, Mas tidak akan menyalahkan kamu, tapi pilihan beberapa pendatang baru ini. Ada 2 orang. Kemampuannya kurang memadai. Sok jago, cari muka, bikin grup, suka bully orang. Walaupun jadi terkenal, cepat atau lambat pasti hancur. Tidak perlu buang sumber daya untuk mereka. Iya. Anda benar, Pak Jiang. Saya akan segera putus kontrak dengan mereka. PK Mu. Jean Gant. Sulit baru bisa sama. Kelangkah ini hari ini. Pak Jiang, kami tahu salah. Diam. Xiaogan, cepat bawa keluar. Ya. Jangan, Pak MOU. Jangan, Pak MOU. Terima kasih sudah percaya padaku tadi. Namamu Bei Chenxi, kan? Aku sudah melihat riwayatmu. Kamu gadis yang bekerja keras dan berbakat. Nantinya, akan terkenal. Va. Bos Jiang tertarik padamu. Siapa tahu? Kamu adalah bintang film berikutnya. Cepatlah berterima kasih pada bos. Terima kasih, Pak Jiang. Saya akan berusaha. Sutradara Mu. Beberapa orang. Kalau tidak bisa bekerja sama, tidak usah. Jangan merusak masa depan sendiri. Ya. PK Jiang. Anda tenang saja. 2 orang ini. Setelah bermain di film saya, akan jadi berubah sikap seperti tidak lama putus hubungan dengan mereka. Tak disangka masih tak tahu malu datang sendiri. Aktor terbaik. Aktris terbaik. Tidak perlu saya yang menyuruh. Untuk keluar, kan? Silahkan. Sutradara MOU. Perkara ini jelaskan. Tentang Jiang. Tentang Bos Jiang. Kami tidak sengaja. Bos Jiang. Tidak tahu kamu produser emas. Ini salah kami yang tidak bisa melihat. Saya tidak mau dengar penjelasan. Gu Xingyue dan Shen Yu. Sekarang perusahaan bangkrut, tidak ada proyek, pikirkan rencana cadangan. Jiang Jingchen. Kamu adalah produser emas. Kenapa nggak bilang dari awal? Sudah bilang dari dulu. Kamu sendiri yang gak percaya. Meski aku nggak percaya, kenapa bantu dia, bukan aku? Kenapa aku harus bantu kamu? Gu Xingyue, kemampuan dan keahlian cuma sampai sini. Aktris terbaik berkat informasi dari kehidupan sebelumnya, itu sudah puncak buatmu. Sekarang 6 tahun sudah lewat, sebaiknya kamu pikirkan jalanmu ke depan. Jangan sampai nasibmu lebih buruk dari kehidupan sebelumnya. Kamu. Satpam, bawa 2 orang gila ini keluar. Jiang Jingchen, ingin aku bersujud padamu? Kamu bermimpi. Lepaskan aku. Sutradara Zhang, kita sudah sepakat. Aku tahu situasi sekarang berbeda. Aku potong setengah honor, bagaimana? Aku aktor terbaik, Shen Yu. Aku jujur sama kamu, kalian yang disebut aktor dan aktris terbaik. Semuanya hasil dipromosikan. Sekarang sudah build. Sama sekali tidak berguna. Pak Zhang, film ini adalah kesempatan saya. Tidak peduli Anda minta saya lakukan apa. Selama Anda setuju, saya juga setuju. Apa saja saya rela lakukan. Baiklah. Kalau begitu, Panggil istrimu ke sini. Bagaimana kalau makan malam dengan saya? Aturannya tidak berlaku untukmu. Jiang Jingchen, apa yang kamu banggakan? Sekarang kamu begitu sukses. Mempertontonkan padaku, kan? Saya, Gu Xingyue, tidak kalah. Yang menang terakhir. Tetap saya. Seharian tahu minum-minum, mabuk sampai malam. Pernah berpikir, bagaimana nanti kita? Perusahaan bangkrut, endorsement dibatalkan, tidak ada kru film mau kita. Kita hanya bisa makan angin. Bukankah karena kamu kurang kemampuan? Kalau kamu mampu, aku bisa ditindas oleh Jiang Jingchen? Sial, menikah dengan 2 pengecut berturut-turut. Kamu bilang apa? Saya pengecut. Benar, kamu memang pecundang. Kalau bukan aku kasih kamu jalan, kamu jadi aktor kelas 3, bukan aktor utama. Kamu bilang apa?
Kalau bukan karena asal investasi dan rugi uang. Aku juga nggak Sia Group untuk investasi. Nggak akan ada masalah itu. Gu Xingyue. Kalau bukan karena kamu, Aku mungkin nggak akan jadi begini. Kenapa orang lain punya sponsor, tapi aku malah menikah dengan pecundang seperti kamu yang nggak bisa bantu apa-apa? Gu Xingyue, kalau bukan karena kamu. aku mungkin bukan seperti sekarang. Jing Chen. Jing Chen. Kenapa kamu kembali? Gu Xingyue, apa yang kamu bicarakan? Jangan. Jangan lepaskan. Jika dilepas, tidak mirip lagi. Hanya mata ini, mirip sekali dengannya. Apa yang kamu bicarakan, mirip siapa? Tentu saja seperti Jiang Jingchen. Aku sangat merindukannya. Selama bertahun-tahun, yang paling aku rindukan adalah hari-hari ketika kita hidup bersama. Perempuan. Xinyu. Berani sekali kamu memukulku. Kamu, perempuan ini, yang pantas dipukul. Sebelumnya kamu bilang Jiang Jingchen adalah penggantimu. Saat melihatku, kamu malah memikirkan dia. Benar-benar menjijikan. Kalaupun begitu, kamu lihat dirimu sekarang, lalu lihat Jiang Jingchen. Dia sekarang produser emas di industri hiburan. Jika dulu aku tidak bercerai dengannya, yang paling cocok bagai pasangan sempurna adalah kita. Dia menikahi presiden dari keluarga Xia, kamu pikir dia masih akan tertarik padamu? Shen Yu, kenapa kamu marah-marah gitu? Daripada berdebat denganku, lebih baik pikirkan cara menyelamatkan perusahaan. Aku mau cerai denganmu. Xinyu. Jangan marah. Ini salahku, aku tidak seharusnya memukulmu. Itu kata-kata marah, kita tidak akan bercerai. Sayang, jangan khawatir. Bagaimana dengan sudah ketemu cara? Untuk atasi krisis perusahaan, sutradara terkenal Hollywood, Zhang. Dia setuju untuk investasi di perusahaan kita dan mau buat film. Khusus buat kita berdua. Zhang, aku tahu. Bukankah ini kesempatan bangkit lagi? Mungkin bisa masuk Hollywood. Iya, benar. Oh ya. Nanti itu. Ada acara makan malam dengan kita pergi bersama, sutradara Zhang banyak membantu kita. Saatnya kamu berterima kasih padanya. Sutradara Zhang ini pernah mencariku. Waktu itu dirusak oleh Jiang Jingchen pencemburu. Tak disangka di kehidupan ini, kesempatan ini datang lagi. Setuju urusan Anda, sutradara Zhang. Gu Xinyu jangan salahkan aku. Ini semua karena kamu memaksaku. Tuan Jiang, terima kasih sudah hadir di perayaan kesuksesan. Tanpa dukungan Anda, tidak akan bisa. Debut pertama langsung terkenal. Kesuksesanmu berasal dari, Bakat dan usaha sendiri. aku cuma kasih kesempatan. Pak Jiang, Direktur MU bilang punya kejutan. Mungkin akan agak terlambat. Tidak masalah. Akhirnya Anda datang, Direktur Zhang. Tempat sudah siap, masuk. Shen Yu. Istrimu Gu Xingyue datang. Benarkah? Tenang, tentu saja benar. Asal Anda setuju dengan permintaan saya. Kamu memang berani berkorbannya. Begitu Gu Xingyue sampai, peran itu. Pasti milikmu. Ayo kita masuk dulu. Benar-benar musuh bertemu, kenapa ketemu mereka lagi? Direktur Zhang, apakah Anda kenal Tuan Jiang? Dengar, tapi tidak tahu. Ada apa? Reputasi sutradara Zhang terkenal buruk. Saya punya teman, Yang pernah ditipu olehnya. kemudian bunuh diri. Kemudian bunuh diri. Sutradara Zhang, sutradara Zhang, sutradara Zhang, sutradara Zhang. Jiang Jingchen.
Ini kesempatan yang sulit saya dapatkan. Gu Xinyue. Nama buruk sutradara Zhang di industri kamu tahu, jika bukan karena aku. Sekarang kamu mungkin sudah dijual entah kemana. Jiang Jingchen, kamu memang gak punya kemampuan tapi suka cemburuan. Kenapa aku apes banget jalan dengan kamu, ya? Bos Jiang. Aku dengar mereka tadi ngomong, sepertinya berhubungan dengan aktris Gu, ya? Sudah tahu sutradara Zhang bukan orang baik. Aku paksa bawa pergi Gu Xinyue, tapi dia selalu benci aku karena itu. Kehidupan ini memang berputar-putar, ternyata mereka terhubung lagi. Hanya di kehidupan ini. Tidak ada hubungannya denganku lagi. Tidak ada hubungannya, ayo kita pergi. Ahyu, aku datang. Jiang Jingchen, kamu seperti anjing menjengkelkan. Kenapa aku pergi? Kamu ikut? Kamu tidak bisa lupa aku? Bukan begitu, Bu Gu. Kamu tutup mulut, pendatang baru pikir jadi bintang besar. Ingin menginjakku di bawah kaki? Gu Xinyu. Tidak ada yang ingin menginjakmu. Faktanya. Tidak ada yang peduli bagaimana kabarmu. Kamu tidak peduli, Jiang Jingchen. Kamu tahu aku ingin jadi aktris terkenal. Di kehidupan ini kamu baru jadi produser terkenal, bukan? Seharusnya berterima kasih, tanpa aku, kamu tidak akan seperti sekarang. Aku berterima kasih padamu. Jadi, bisakah kamu pergi? Kenapa harus pergi? Kalau ada yang pergi, ya kalian pergi. Ini ruangan Ayu. Tahu enggak kita akan ketemu siapa hari ini? Kalau berani ganggu acaraku hari ini, aku tidak akan tinggal diam. Gu Xinyue. Ini ruangan yang kami sewa untuk merayakan kesuksesan film baru Chengxi. Kamu salah tempat. Benar, Gu Inggo. Kamu yang salah tempat. Kenapa enggak bilang dari awal, bikin aku buang-buang kata, Jiang Jingchen? Kamu sengaja lihat aku dipermaluk. Yang baru saja mau aku katakan. Aku bicara sama kamu. Ya, kamu cuma karami kecil. Aku ini bintang besar. Kerjasama dengan sutradara internasional Zhang. Ikut dia ke Hollywood. Kamu gak bisa dibandingin sama peran kecil kayak kamu. Sutradara Zhang, benar. Itu yang. Sutradara internasional Zhang. Jiang Jingchen, kamu masih ingat, kan? Di hidup lalu kamu menghancurkan rencana baikku. Aku sudah mengikuti sutradara Zhang ke Hollywood. Gu Xinyue, gunakan otakmu sedikit. Dengan reputasi burukmu, sutradara mana yang berani menggunakanmu? Apakah tidak ada maksud lain? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Sutradara Zhang, tanya siapa saja dan mereka akan tahu. Aku tak mau bicara banyak. Jiang Jingchen, kamu menjijikan, segalanya tampak kotor. Kehidupan sebelumnya, kamu menghancurkan kerjasamaku, sekarang ingin mengulanginya, kan? Kamu hanya ingin melihatku gagal dan merendah sambil menjilat? Bukan begitu, Bu Gu. Sutradara Zhang memang sangat gila. Direktur Jiang hanya tidak ingin kamu. Bilang bukan peduli, Jiang Jingchen, kamu cemburu. Setelah sukses dalam karir, dalam cinta tetap kalah dariku. Bu Gu, kami melihat sendiri hari ini, aktor Shen dan sutradara Zhang, diam. Lupakan saja Chen Qi. Kata-kata baik sulit menyelamatkan hantu yang pantas mati. Jiang Jingchen, Ayuk tidak sepertimu yang sempit pikiran. Apapun yang ingin kulakukan, Ayuk akan mendukungku. Proyek dengan sutradara Zhang kali ini adalah inisiatif Ayuk. Aku pasti akan kembali ke puncak, membuatmu terkesima. Bos Jiang, bintang film Gudia. Sudah menasehatinya, sendiri tidak mendengarkan. Jadi apapun hasilnya. Itu tanggungannya sendiri. Si Gu Xinyu datang, kalau tidak, aku pergi. Tenang saja, pasti dia akan datang, jangan khawatir. Waktu saya, Sangat berharga. Jika dia tidak mau, lupakan saya. jangan khawatir, Tuan Zhang. Dengan ini, Pasti tidak ada kekhawatiran. Ayu, apa yang kamu lakukan? Ayu, kamu ngapain?
Shinue. Akhirnya kamu datang. Kami sudah tunggu lama, ayo ayo ayo. Cepat cepat cepat. Direktur Zhang. Istriku. Direktur Zhang, sudah lama dengar Bintang besar Gu, sama-sama-sama. Nona Gu. Kamu benar-benar cantik sekali. Sutradara Zhang. Anda juga tahu akhir-akhir ini. Saya dan Ayu punya masalah, untung dibantu tepat waktu. Bekerja dengan bintang besar adalah kehormatan saya. Kehormatan. Ayo, ayo, duduk dan bicara. Ayo. Kerja sama yang sukses. Kerjasama yang sukses. Senang bekerja sama. Itu, Pak Zhang, bisa kita bicarakan secara pribadi tentang proyek ini? Duduk dan bicarakan. Ya. Shinue. Ayo, kamu tanda tangan dulu, sisanya biar Pak Zhang jelaskan lebih lanjut. Ayu, bagaimana kalau aku lihat kontraknya? Shinue, saya sudah melihatnya. Apa kamu masih tidak percaya pada? Cepat tanda tangani, Miss Gu. Kalau tidak mau, ya sudah. Kesempatan sebagus ini banyak orang ingin. Direktur Zhang, untuk proyek Anda, pasti percaya. Saya tanda tangan. Saya benar-benar terobses, ternyata terpengaruh oleh kata Jiang Jingchen. Mana mungkin Ahyu menyakitiku? Direktur Zhang. Kita bisa ngobrol detail sekarang. Film ini tentang apa? Yang ini. Aku mengandalkan informasi masa lalu tentang tren meledak untuk membuat film. Memperkuat posisiku sekarang. Tapi tak tahu tren masa depan. Salah langkah, aku tak akan bisa bangkit lagi. Akan jadi bahan tertawaan Jiang Jing. Ini tema panas saat ini, juga punya Brad, aktor pemenang penghargaan internasional sebagai pemeran utama. Kelas, sumber daya, dana. Semuanya tidak kurang. Brad. Itu idolaku. Oh ya? Sutradara Zhang, film ini. Bukannya aku dan Ahyu yang main? Aku syuting film yang lain. Sutradara Zhang pikir telur tidak seharusnya diletakkan di satu keranjang. Memang sutradara Zhang berpandangan jauh. Bekerja sama dengan bintang film Brad. Apakah aku akan jadi aktris internasional selanjutnya? Jiang Jingchen, nanti bahkan kamu ketemu aku harus bersikap sopan. Maaf ya, Zhang. Aku akan ke kamar mandi dulu. Shinue. Tenang saja Zhang, jangan marah. Lihat, dia sudah minum, kontrak juga sudah ditandatangani. Dia tidak akan bisa lepas darimu. Kamu memang hebat. Wanita bodoh ini nggak bisa baca kontrak dengan jelas. Nanti, pasti akan ada di bawah kendaliku. Kamu nggak lihat jalan, ya? Kamu. Maaf, Bugu, aku nggak lihat ada orang. Cek ponselmu rusak nggak? Kalau rusak, aku bisa gantiin. Nggak perlu, aku nggak kekurangan uang. Hari ini aku nggak akan permasalahkan. Bugu. Aku ingin kasih saran, jangan kerjasama dengan Zhang sutradara, apalagi tanda tangan kontrak dengannya. Semua jebakan, biar terpros. Siapa berani ngomong gitu? Pasti mau tipu aku batalkan kerjasama dengan Zhang agar bisa masuk, kan? Bilangin aja, yang kayak kamu ini nggak akan dilirik Zhang. Bukan begitu, Bintang Gu, saya ingin membantu Anda. Teman saya ditipu sutradara Zhang, menandatangani kontrak merugikan, dipaksa main film dewasa, kalau tidak harus bayar denda besar. Akhirnya terpaksa bunuh diri. Temanmu itu memang bodoh,
tidak tahu posisi dirinya. Saya ini kan bintang film, sutradara Zhang ajak saya kerja sama di film Hollywood, dan lawan main saya adalah aktor internasional, Brad. Kamu bandingkan saya dengan temanmu, pantas? Dulu bilang hal yang sama ke temanku. Bilang apa? Hollywood Brad. Persis sama, bintang film. Jangan sampai Anda juga tertipu. Suamimu Raja Acting Shen terlihat bersama sutradara Zhang. Kamu masih ingin mengganggu hubunganku dengan Ayu. Orang jahat, diutus oleh Jiang Jingcheng, kan? Dia tidak pernah selesai? Bukan begitu. Aku hanya tidak Ada orang lain yang seperti temanku. Jiang Jingcheng, keluarlah ke sini. Jangan begitu, lepaskan aku. Guxinyu, lepaskan dia. Guxinyu. Chenxi adalah artisku. Kau melukai wajahnya seperti ini. Segera minta maaf padanya. Kalau tidak, aku berhak menuntut ganti rugi atas kerugian. Ah, sialan, Jiang Jingchen. Bukankah kau menyuruh wanita ini memecah belah hubunganku dengan Ayu? Kamu ingin bertemu denganku, apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sebenarnya kau bicarakan? Aku memukulnya lalu kenapa? Aku tidak melukainya, itu karena aku baik hati. Hengxi. Kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Aku ingin menasihati Gu artis, agar dia tidak bekerja sama lagi dengan sutradara Zhang. Dengar, kan? Sutradara Zhang janjikan film besar Hollywood dan kerjasama dengan aktor internasional. Dia malah menyuruhku untuk menyerah. Dia juga bilang berkomplot melawan aku. Jiang Yingxian. Kamu masih bilang itu bukan kamu buat dia memecah belah aku dan Ahyu, Gusi. Chenxi menasihatimu dengan baik. Kamu bahkan balas budi dengan kejahatan. Apa balas budi dengan kejahatan? Jiang Jingchen, di kehidupan sebelumnya, kamu menghancurkan satu-satunya peluang. Aku kasih tahu kamu, aku tanda tangan kontrak dengan sutradara. Aku akan terbang ke Hollywood untuk bekerja sama dengan aktor internasional, meskipun produser emas, bagaimana? Kamu tidak bisa mengejar langkahku. Kontraknya sudah ditanda. Guxinyu. Kamu tetap saja tidak berubah. Selalu egois. Bodoh. Suruh pengacara siapkan gugatan. Tentang memukul Chenxi. Tidak akan dibiarkan begitu saja. Takut-takuti aku, ya? Aku tidak mudah takut. Tunggu sampai aku jadi aktris internasional, lihat kamu menunduk. Chenxi, tak usah pedulikan dia. Ayo kita pergi. Jiang Jingchen. Meskipun terlihat hebat, soalnya apa? Di mata saya, kamu selamanya adalah seorang pecundang. Demi saya kamu jadi produser elit. Kenapa harus baik sama perempuan murahan itu? Xinyu, kamu akhirnya kembali. Kamu kenapa? Ayu baik padaku, mana mungkin dia mencelakaiku. Jiang Jingchen ingin memecah belah kita. Sudahlah, jangan bengong terus, ayo jalan. Kamu sudah pulang, Xinyu. Zhang Dao. Anda sedang apa ini? Aku ngapain? Kamu nggak ngerti? Sang Dao. Jangan gitu. Ai. Sok suci apa? Kalian penuh masalah, diblokir keluarga Xia. Kenapa aku bantu? Ada keuntungan buat aku? Zhang, jangan-jangan kamu mau ada deal terselubung ya? Aku, Gu Xinyu, tidak serendah itu. Ayo, kita pergi. Efek obat akhirnya mulai bekerja. Xinyu, Nikmatilah waktu dengan Zhang. kamu menjualku. Kenapa kamu hianati aku? Kenapa kamu hianati aku? Bukannya kamu minta cari cara? Untuk selamatkan cara itu kamu, temani Direktur Zhang baik-baik. Aku bisa syuting film. Perusahaan bisa selamat. Kamu tak tahu malu, aku tidak buat salah padamu. Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Apa salahmu padaku, kalau kamu tidak serakah? Kalau bukan karena kamu cari masalah, apakah aku akan menyinggung keluarga Xia? Apakah aku akan menyinggung produser top? Saya aktor terbaik. Dibuat seperti ini karena kamu. Jiang Jingchen bilang benar. Shen Yu, kamu memang mau menghancurkan aku. Jiang Jingchen, katanya dia adalah penggantiku. Akhirnya, aku malah jadi penggantinya. Berani bilang kamu belum lupa dia. Kamu ngomong apa?
Apa aku masih punya perasaan pada Jiang Jingchen? Setiap kali kamu dapat penghargaan atau prestasi, kamu selalu menyebut Jiang Jingchen, berani bilang di kepala kamu nggak ada dia. Aku malah kehilangan pria yang sangat mencintaiku. Kalau aku bersama Jiang Jingchen, mungkin tidak akan seperti ini. Gu Xinyue. Sekarang dia punya status apa? Masih bisa tertarik sama kamu? Shen Yu. Seharusnya aku nggak kabur menikah denganmu. Kalau aku masih dengan Jiang Jing, aku akan bahagia. Gu Xinyue. Wanita seperti kamu nggak akan pernah bahagia, karena kamu nggak pernah puas. Nggak ada waktu dengar kalian berdua bertengkar. Shen Yu. Cepat pergi. Shen Yu. Ayu. Sekarang semua mengejarmu, jalan tertutup. Cepat terimalah aku, ya kan? Jingchen, tolong aku. Kembali padaku. Bos Xia. Anda adalah investor baru. Tidak disangka Anda bisa hadir di pesta perayaan artis kami meski sangat sibuk. Sekarang film suami saya sukses besar. Tentu saja saya harus mendukung. Apakah Jiang yang Anda maksud adalah? Betul, produser Jiang adalah suami saya, Xia Li. Pantas saja, benar-benar pasangan serasi, jodoh yang cocok. Sudah lama dengar hubungan baik Jiang dengan istrinya ternyata adalah Anda. Ingin ungkap identitas suami sejak pesta ulang tahun putra, tapi ada insiden kecil. Film suami meledak. Saya bisa memperkenalkan segera. Itu bagus sekali, benar-benar kebahagiaan berlipat. Xia, Jiang sudah tiba di atas. Saya yakin dia akan sangat senang mendapat kejutan ini. Tolong. Jingchen, selamatkan aku. Lari, cepat lari. Jingchen, selamatkan aku. Tolong aku. Jangan datang lagi, aku cinta sejati Jingchen. Kalau ganggu aku, Jingchen gak biarin kalian. Apa yang kamu bicarakan? Jingchen, kamu benar. Shen Yu memang bajingan. Kasih obat di minumanku. Mereka ingin serahkan saya ke sutradara Zhang. Jingchen, kamu harus selamatkan saya. Tuan Jiang, saya tahu kamu produser terbaik, tapi tidak ada artinya. Kamu memang hebat, tapi saya bergaul. Di dunia film internasional. Tuan Jiang, Gu Xinyue baru saja saya rekrut, tidak ada hubungannya dengan kamu, kan? HMPH. Gu Xinyu. Apa yang membuatmu berpikir aku akan menyelamatkanmu? Jingchen, hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Aku tahu, tak pernah. Melupakan aku. Aku juga begitu. Selama kau mau selamatkanku, aku janji akan kembali ke sisimu. Gu Xinyue, aku sudah punya istri. Aku tahu kamu menikahi Xia Li hanya karena dia kaya, dia bisa membantumu sukses. Orang yang kamu cintai tetap aku. Benarkah? Jangan asal bicara. Sudah sejak kita putus 6 tahun lalu, aku sudah tidak punya sedikit pun perasaan untukmu. Jangan terlalu percaya diri. Jiang Jingchen, berhenti keras kepala, tidak bisa dibawa pergi oleh mereka. Sutradara Zhang berniat buruk. Jika dia membawaku pergi, Saya akan tamat. Aktris Gu. semua sudah memperingatkan kamu. Kamu tidak mau mendengar. Bi Hengxi. Jika kamu mau mengingatkan saya, bisa bicara lebih. Saya bicara jelas, tapi kena pukul olehmu. Wajahku masih terasa sakit. Kata Pak Jiang benar, orang sepertimu akhirnya akibat perbuatanmu. Kamu. Produser Jiang Da. Tidak ada urusannya, bawa dia pergi, Shen Yu. Lepaskan aku. Kamu sampah, bahkan istri sendiri pun kamu hianati.
Kamu bilang sendiri malu tidak? Tidak sebanding dengan Jiang Jingchen, bahkan jadi pengganti pun tidak layak. Diam. Jiang Jingchen, Aku sudah. memohon padamu. Kenapa masih bersikap begini padaku? Apa yang kulakukan padamu? Kamu seperti ini sekarang. Bukannya pilihanmu sendiri. Aku tanya sekali lagi. Apakah kamu akan menyelamatkanku atau tidak? Orang yang mencari masalah sendiri. Kalau kuselamatkan akan ada akibatnya. Baiklah. Jangan menyesal nanti. Sutradara Zhang, bukankah kamu ingin aku? Aku setuju. Asal janji ajak aku ikut film Hollywood. Setelah itu, aku milikmu. Jiang Jingchen. Kenapa kamu tertawa? Gu Xinyue, kamu otaknya kemasukan air ya? Salah. Untuk kemasukan air, perlu punya otak dulu. Kau bodoh, masih percaya. Sutradara Zhang benar-benar akan membawamu ke Hollywood. Masa tidak? Kami sudah tanda tangan kontrak. Hahaha. Xinyue. Aku tak menyangka kau begitu naif. Sampai percaya seperti itu. Apa? Kalian berani menyuruhku syuting film semacam itu? Aku ini aktris peraih penghargaan. Gu Xinyue. Dengan reputasimu, aku bisa kenalkan. Film dengan sumber daya seperti Itu sudah bagus. Aku tidak akan ikut syuting. Lebih baik mati daripada syuting. Tidak mau syuting, ya? Oke. Menurut kontrak, bayar denda. 3 miliar. 3 miliar. 3 miliar. Iya. Tanda tangan kamu sendiri yang tulis. Shen Yu, semua itu gara-gara kamu. Aku percaya sama kamu, jadi kontraknya nggak aku baca, langsung tanda tangan. Xinyu. Mending kau syuting aja. Kalau enggak, hari ini jual ginjal. Masih nggak bisa bayar 3 miliar. Yingchen. Kamu harus selamatkan aku. Aku bilang, kontrak itu jebakan. Kamu sok beda malah terjebak. Pagi. Kumohon padamu. Aku salah sudah tidak tahu Tolonglah, kamu nggak mau lihat aku. berakhir seperti temanmu? Bugu, aku dan Pak Jiang sudah sangat membantu. Ini salahmu yang nggak menghargainya. Kontrak sudah ditandatangani, nggak ada yang bisa menolongmu. Kamu sengaja menikmati penderitaanku, kan? Pak Sang, ayo kita pergi. Ayo. Tunggu. Jingchen. Kamu tak biarkan mereka sakiti. Tetap mencintaiku, Jingchen. Tuan Jiang. Kamu tahu tidak? Ada pepatah anjing mengenya tikus ikut camp. Hari ini ganggu urusanku. Aku akan membuatmu tahu. Saya, Zhang, masih punya beberapa trik. Sutradara Zhang. Kamu salah paham. Wanita ini, kalian mau bawa atau tidak, saya tidak peduli. Saya hanya ingin bertanya, Sutradara Zhang, apakah sebelumnya menipu seorang gadis? Yang akhirnya membuat dia bunuh diri. Sutradara Zhang, apakah kamu ingat Ahru? Dia ditipu menandatangani kontrak sepihak. Dipaksa Pergi syuting film itu. Akhirnya dia tak tahan dan bunuh diri. Banyak artis yang aku kontrak. Aku sama sekali tidak ingat siapa itu Aru atau lagi pula. Soal ini, Ada hubungannya denganmu. Kamu benar-benar bajingan. Aru kamu tipu habis-habisan. Sutradara Zhang. Chen Xi adalah artis saya. Nona Aru itu temannya, jadi juga temanku. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganku? Dia bunuh diri, bahkan kalau cari masalah, tidak akan sampai padaku. Tapi bunuh diri terpaksa oleh Ada bukti? Kalau tidak ada bukti, jangan tuduh orang baik. Hari ini, sudah sampai sejauh ini. Kau harus memberiku penjelasan. Dengan posisi dan pengalamanku, apa hakmu? Memintaku memberi penjelasan. Aku akan pergi sekarang, aku ingin lihat siapa yang berani mencegah. dia memang tidak punya hak. Kalau aku, Dari grup Xia. Tuan Xia. Kenapa Anda datang? Bukankah ini sutradara Zhang yang terkenal di dunia film internasional? Kenapa turun ke dunia hiburan lokal? Zhang Baoliang kehilangan hartanya karena judi. setelah menggelapkan uang investor, dia dikeluarkan dari dunia film internasional. Anda menunggak pinjam. Lama tidak bayar, kok masih berani muncul di sini?
Saya sedang mengumpulkan uang, Tuan Xia ini. Ini artis yang baru saja saya kontrak. Saya dapat uang, pasti saya segera bayar. Semua karena si Jiang itu, dia tidak membiarkan saya pergi. Sayang. Kenapa kamu datang? Tentu saja untuk memberi kejutan. Artis baru yang kamu bimbing lagi ngehit. Kamu hebat banget. Suami Bu Xia ternyata Pak Jiang. Aku dulu diban sama Xia Company karena buat Jiang Jingchen marah. Kenapa gak bilang dari awal? Bu Xia terkenal sayang suaminya. Punya masalah berantakan ini. Kalau tahu, aku gak bakal ambil masalah. Aktrisku. Aktor Shen. Pelajaran yang kuberikan terakhir kali belum cukup. Tidak. Tuan Xia sungguh tidak. Sayang. Kali ini bukan dia, sungguh. Ini sutradara Zhang. Dia membuat temannya Chen Xi bunuh diri. Aku minta penjelasan. Sutradara Zhang. Suamiku memintamu untuk memberi penjelasan, jadi berikan baik-baik. Kalau tidak, hati-hati. Iya. Kamu minta penjelasan seperti apa? Kamu menggunakan kontrak sepihak untuk memaksa temannya Chen Xi? Nona Aru. Iya. Dulu manfaatin status sutradara buat nipu cewek muda. Aku paksa mereka buat syuting. Ternyata, Si Shinru ini terlalu keras kepala, dia gak mau syuting. Malah bunuh diri, lompat dari gedung. Bajingan. Brengsek. Waktu itu dikejar utang. Aku gak ada pilihan lagi, aku juga gak mau. Yadi. Kamu menyakiti cewek-cewek gak bersalah. Memanfaatkan kepolosan mereka untuk mengumpulkan uang buat diri. Sampah dunia. Sampah masyarakat. Kamu benar. Kalau kamu sudah mengaku, tunggu aja masuk penjara. Seperti yang suamiku bilang, bawa dia ke penjara. Bush Jong, Bush, Saya salah, maafkan saya. Maafkan kamu? Kenapa dulu tidak memaafkan gadis-gadis yang dibuli? Bawa pergi. Bos Zhang. Maafkan saya, mohon kebaikan hati. Aru. Bajingan ini mendapat ganjaran. Jiwamu di surga. Bisa beristirahat dengan tenang. Sampah ini tertangkap, aku amankan sekarang. Tampaknya meskipun Jingchen keras kepala, dia tetap peduli padaku. Sayang. Terima kasih untuk hari ini. Sibuk, masih datang mendukung kami. Sayang. Pesta ulang tahun Xiao Bao sebelumnya. Karena dua orang jahat ini belum bisa diumumkan. Kesempatan bagus untuk diumumkan. Saat dinas, aku beli pulau dan tulis namamu. Ini hadiah untukmu. Ini terlalu berharga. Identitasmu diumumkan. Aku mau lihat siapa yang masih berani mengganggumu. Jingchen, Dulu kamu jelas mencintaiku. Karena Xia Li merebutmu. aku akan merebutmu kembali. Paxia, Pak Hyang. Tidak apa, kami pergi dulu ya. Ayo pergi. Konglomerat Terkemu. Pak Xia dari grup Xia mengumumkan. Suami misteriusnya, Ternyata adalah produser papan atas, Bapak Jiang Jingchen. Dua orang selalu Sangat manis. bikin iri. Yingxin. Kalau dulu aku nggak cerai sama kamu. Orang yang berdiri di sampingmu sekarang. Harusnya aku. Aku sangat menyesal. Beneran menyesal banget. Masih lihat juga. Orang itu sekarang hartanya sudah tidak tertarik padamu. Shen Yu. Kita bercerai. Gu Xinyue. Kamu menjebakku begini lalu ingin cerai. Tidak semudah itu. Lalu maumu apa? Kamu mengkhianatiku menjualku ke sutradara Zhang. Apa pikir aku masih mau bersamamu? Dan aku melihat jelas hatiku. Aku hanya mencintai Jingchen. sayang, kamu sudah nonton berita belum? Aktor Shen Yu tewas tertikam di rumahnya. Gu Xingyue is the... Sekarang masih buron. Sayang. Ini urusan polisi. Tidak ada hubungannya dengan kita. Mereka sangat menyakitimu. Untungnya mereka bertengkar.
Kalau tidak, aku juga tidak akan memaafkan mereka. Langit tahu apa yang sedang terjadi. Mereka juga sudah mendapatkan hukuman mereka. Sayang, si Iqbal hampir pulang sekolah. Hari ini aku jemput ya. Baiklah, makan apa malam ini? Aku akan siapkan Aku oke apa saja. Tapi si Iqbal kangen sekali sama babi kecap buatanmu. Jadi kita makan babi kecap, ya. Hati-hati di jalan. Sayangku. Kenapa kembali lagi? Gu Xinyu. Kenapa kamu? Kamu masuknya gimana? Jing Chen, kamu takut sama aku bukannya kamu cinta aku. Kenapa takut sama aku? Gu Xinyu, kamu sekarang buronan. Kamu masuknya gimana? Demi ketemu kamu. Butuh usaha besar. Kenapa rumahmu besar? Dibandingkan tempat dulu. Kos yang besar. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Aku hanya ingin kembali bersamamu. Aku tidak ingin kemewahan. Aku tidak mau jadi aktris terkenal. Aku ingin bersamamu. Hidup di kos kecil kita. 2 orang, 3 kali makan, 4 musim. Bagaimana menurutmu? Gu Xinyu, bicara apa? Kita selesai. Aku beristri, punya anak, dan sangat bahagia. Bukankah kamu mencintai aku? Orang yang kucintai adalah istriku. Tidak mungkin, Jing Chen. Orang yang paling mencintaimu aku. Gu Xinyu, segera tinggalkan rumahku, atau aku akan memanggil polisi. Baiklah. Kamu lapor, kamu benar-benar tega tangkap aku? Halo, sayang. Suamiku, buruk, si kecil hilang. Apa? Guru di sekolah bilang ada wanita pakai masker menyamar jadi aku dan bawa dia pergi. Kenapa? Jing Chen, apa anakmu hilang? Sayang, jangan panik dulu. Segera kirim orang untuk pencarian menyeluruh. Si kecil pasti tidak akan kenapa-napa. Gu Xinyu, apa kamu yang bawa si kecil pergi? Ya, itu aku. Kamu. Kamu orang gila. Berhenti. Shen Yu tewas oleh pedang ini. Jing Chen. Aku enggan menyakitimu. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Bukankah sudah kukatakan? Aku hanya ingin kembali bersamamu. Bukankah kau bilang? Cintai istri dan anak? Maka aku akan jadi seperti istrimu. Lihat ini. Apakah aku terlihat seperti... Kamu gila. Aku memang gila. Aku tergila-gila karena cinta. Gu Xinyu, dalam kehidupan sebelumnya kita menikah selama 6 tahun. Aku memberikan hatiku padamu. Kamu tidak menghargainya. Itu karena kamu tidak mendukung karirku. Aku ingin jadi aktris, tapi kamu menghentikanku pergi ke acara. Kalau begini, mana mungkin kita berpisah? Tidak mendukung karirmu, sepenuh hati mendukung dan merawatmu. Melepaskan peluang kuliah ke luar negeri. Tahu kamu butuh uang dan sumber daya. Bekerja 3 pekerjaan sehari, berjuang keras menghasilkan uang dan mendukungmu. Aku cegah karena orang-orang punya niat buruk. Di mana aku salah padamu? Aku salah. Kita mulai lagi, maukah? Kali ini, aku mencintaimu. Terlambat. Gu Xinyu, tidak ada orang yang akan berdiri di tempat menunggumu. Sekarang aku punya istri yang mencintaiku. Dan seorang anak yang sangat lucu. Kita tidak akan pernah mungkin lagi. Anakku di mana? Kalau dulu aku tidak menggugurkan anak kita, apakah masih ada kesempatan? Tidak ada, kalau. Jing Chen, beri aku kesempatan lagi. Aku akan mencintaimu dengan beri kamu sebuah rumah. Kita mulai dari awal lagi. Bagaimana? Kita mulai dari awal lagi.
Bagaimana? Jangan bermimpi. Cepat beritahu aku di mana anakku. Apa kita benar-benar tidak ada kemungkinan? Tidak ada. Jangan berharap menemukan anakmu seumur hidup. Aku menyembunyikannya di tempat yang tak bisa ditemukan. Kamu gila. Sekarang semua orang sedang mencarimu. Kamu tidak akan bisa lari. Kenapa? Apakah hidup matiku penting? Aku bisa menarik anakmu, membuatmu membenciku selamanya. Kamu tidak akan melupakanku. Di mana anakku sebenarnya? Anak saya sebenarnya di mana? Jingchen. Saya menghancurkan kebahagiaanmu di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, lebih baik saya melepaskan dia di taman bermain. Gu Xinyu. Lebih baik kau bicara jujur. Kalau anakku kenapa-kenapa, aku pasti akan ikut hancur bersamamu. Itu yang saya inginkan. Halo, sayang. Mungkin anak kita di taman bermain. Aku akan segera pergi ke sana. Sudah ketemu belum? Sayang, Aku kirim pengawal untuk... Apa yang terjadi? itu Gu Xinyue. Menculik Xiao Bao dan mengurung di sini. Kalau terjadi apa-apa pada si Gbao, aku takkan memaafkannya. Tidak apa-apa. Xiao Bao tidak apa-apa. Pasti nggak apa-apa. Ayah, Ibu. Sobao. Ayah, Ibu. Sobao. Xiao Bao. Xiaobao. Akhirnya kamu pulang. Ada apa sih? Terakhir kali Bibi aktris. Dia bilang ayah suruh jemput aku. Sobao. Jangan sembarangan ikut orang luar. Apakah melakukan sesuatu? Tidak. Bibi itu menutup mulutku, dia sempat mau. Mengikatku dengan... Dia tiba-tiba bilang mataku seperti seseorang, lalu dia melepasku, bahkan membelikanku tiket taman bermain biar aku main di sini. Xiaobao, syukurlah kau baik-baik saja. Nanti jangan lagi menakut-nakuti papa dan mama, ya. Pak Xia, Pak Jiang, baru saja mendapat kabar bahwa pelarian Gu Xinyue sudah bunuh diri dengan melompat ke sungai. Sudah aman sekarang. Sayang, kita pulang yuk. Rendang nih, kesukaanku. Papamu masak rendang, suamiku kapik. Ayo duduk makan. Makan yang banyak. Manusia ya, jika bertemu orang yang salah, hidup akan selalu menyakitkan. Selama bertemu dengan orang yang tepat, bagaimanapun caranya, akan selalu bahagia.